Hi guys, welcome back to our class. So today's topic we are going to talk about how to develop speaking skill in teaching English language. So today's topic we are going to discuss about some methods in teaching English in order to develop the speaking material. So actually, when we're talking about speaking, there are so many activities, or even we only have one topic, but we can develop the topic become some activity which is can engage the students in speaking. So let's directly go to the what is speaking first. So it's a definition from the expert that speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbol in a variety of contexts. Jadi speaking merupakan sebuah proses dalam sharing dan sharing meaning menggunakan ekspresi verbal maupun non-verbal dalam beberapa konteks atau tergantung dari situasi dan kondisinya, itu berdasarkan expertnya. And then what is the advantages of using speaking tasks? Kenapa speaking harus diberikan dalam bentuk task sebenarnya? So there are three advantages. The first one is speaking provides opportunities to practice all four skills. Karena memang speaking itu tidak hanya dia tidak bisa diajarkan secara sendiri atau independen, tapi dia harus terintegrated atau terintegrasi di dalam 4 skill itu. Jadi speaking itu misalkan kita mengajarkan sebuah topik misalkan tentang naratif, misalkan tentang sebuah cerita legenda memang pada dasarnya kalau kita berbicara tentang teks itu berhubungan dengan reading, tapi kita juga bisa memberikan latihan atau penugasan speaking terhadap itu. Makanya di sini dia bilang speaking itu dia dapat dipraktekkan di semua skill baik itu speaking, baik itu listening, reading, writing, grammar, vocabulary juga and then speaking support development of critical thinking skills ini berhubungan dengan capaian ke-13 critical thinking ini berbicara tentang kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Kemudian contohnya misalkan kalian kasih sebuah topik biasanya ini dalam bentuk debate. Kalian kasih sebuah topik, kemudian memberikan siswa berdiskusi untuk memberikan apa solusi dari topik-topik itu, dan ini namanya critical thinking skill. And then it's speaking promotes learning, of course Jadi seseorang bisa dinyatakan expert dalam bahasa Inggris kalau misalkan dia bisa mengungkapkan pendapatnya menggunakan speaking yang bagus. Yes. Okay, so what makes a good speaker? Apa yang membuat karakter dari seseorang yang pintar speaking Secara penjelasan lebih simpelnya seperti itu. Karakternya atau ciri-cirinya adalah mereka talk slowly. Kemudian dia menggunakan gesture, of course Kemudian dia keeps time in mind. Kemudian emphasize or repeat particularly important lines, and then interact with the audience. So become a good speaker. Apa sebenarnya pentingnya become a good speaker di sini? Because orang yang pintar speaking itu akan terlihat dia akan terlihat wow begitu dan biasanya orang karakternya adalah yang pertama dia talk slowly sehingga bisa dipahami, kemudian dia menggunakan gesture, kemudian keep times in mind, kemudian dia juga menekankan atau merepeat important lines, kemudian dia bisa berinteraksi dengan audience. A good speaker here, it's when we're talking about the speech, public speaking, and etc. Okay, this is the things that you are expected your students able to do when they are speaking Ini beberapa
hal yang kita harapkan ketika siswa itu sedang berbicara, ya mereka bisa memproduce the English speech sound and then sound patterns, bisa menggunakan word and sentence stress, intonation patterns, and rhythm of the second language or foreign language, and then select appropriate word and sentence according to the profile, social setting, audience, situation, and subject matter. Okay, can organize their thought in a meaningful and logical sequences, and then use as a means of expressing values and judgment, and then use the language quickly and confidently with view a natural process which is called as fluency. Ya, jadi sebenarnya beberapa hal yang sebelumnya tadi, ya ada yang berhubungan tentang diksi, ada yang berhubungan tentang stress, intonation, kemudian ada yang berhubungan dengan pemilihan kata, ya. Jadi dalam speaking itu tidak hanya berbicara tentang fluensinya, tapi apakah diksinya atau pemilihan katanya sesuai atau tidak pada saat ini. And then what do students need to talk fluently, ya, untuk menghelp students to develop speaking ability. So what the teacher should do, yang pertama adalah kita harus men-teach vocabulary, ya. Ini yang sering kita missing pada saat kita mengajarkan speaking, karena kita hanya menyuruh mereka langsung berbicara, tidak memberikan mereka bekal apa yang akan mereka katakan. So the first thing that you need to do when you want to make your students or help your students in improve their speaking ability is you need to teach them vocabulary. Yes, jangan sampai kita sebagai gurunya yang kekurangan vocabulary. That's our weakness actually. And then you need to teach them the grammar. Yeah, even though when we speak, sometimes we ignore the grammar. We just say that just speak. Yeah, just ignore the grammar. But it's important also, yeah, to teach them the grammar. Yeah, of course. And then you need to teach them pronunciation or intonation. Ya, karena kenapa? Speaking amat sangat berhubungan dengan pronunciation atau pengucapan katanya. Beda pengucapan, salah pengucapan, otomatis message atau meaning yang dimaksudkan atau yang di-deliver oleh speakernya itu tidak tersampaikan. And then, equip students with everything they need to speak confidently and fluently. Ya, so, provide mereka untuk bisa speak confidently, secara confidence, kemudian secara lancar atau fluently. Yes, so help them also, but basically this is the 4 things that you need to do when you want to help them. Ya, what is the activity that promote the speaking? Apa-apa saja aktivitas yang bisa kita gunakan untuk mengajak siswa atau mengengage siswa berbicara? Yang pertama adalah you can have a discussion. Jadi misalkan kalau minggu ini kita metodenya adalah diskusi, kemudian setelah minggu depan kita metodenya role play, jadi kita vary activity-nya, ya. Oke, yang pertama adalah discussion. I guess I'm pretty sure that all of you know what is actually discussion, but sometimes we are confused how to make it happen in the classroom because the students have a limited vocabulary. Ya, jadi untuk diskusi, saran saya jangan memberikan materi diskusi kepada siswa yang limit vocabulary-nya. Itu tidak akan berjalan. Ya, jadi misalkan kalau kalian consider atau sadari bahwa mereka kurang vocabulary, maka kalian harus teach vocabulary dulu sebelum mereka speaking. Ya. So the students may aim to arrive at a conclusion, share about event or idea, and find a solution, and then role play. Ya, role play ini sering kita lakukan pada saat kita SMP atau SMA, di mana kalau kalian ingat gurunya itu memberikan sebuah sebuah dialog, kemudian kalian disuruh untuk mempraktekkan. But there is something that I want to correct from here, bahwa kalau kalian nanti mengajar speaking, jangan nggak usah memberikan mereka dialog seperti itu, tapi baiknya mereka membuat dialog sendiri supaya lebih kontekstual, ya, supaya situasi yang mereka nyatakan dan vocabulary yang mereka gunakan itu lebih real. Ya, misalkan di bukunya dia berbicara tentang sapaan atau berbicara tentang congratulation atau greeting seperti itu, ya, kalian suruh mereka buat, jangan praktekkan yang ada di buku karena itu terlalu monoton, ya, apalagi tidak sesuai dengan real situation.
Ya, storytelling ini bisa juga diberikan kepada siswa untuk mempromot speaking mereka, tapi ini hanya kalau misalkan kalian sudah memberi, misalkan ini ya, kalau storytelling kalian sudah menjelaskan sebuah teks isinya ya, misalkan apa ya, cerita-cerita rakyat, misalkan legenda, kalian sudah menjelaskan isinya, mereka sudah paham. Setelah itu mereka bisa menstorytell, menceritakan ulang apa isi dari teks itu menurut mereka. Ya, jadi jangan suruh mereka storytelling kalau masih ada yang belum paham apa isi dari teks itu. Ya, picture narrating ini this activity is based on the several sequential picture. The student asked to tell the story taking place in the sequence picture by paying attention to the criteria provided by the teacher as a rubric. And ya, jadi picture narrating ini ada beberapa picture, kemudian mereka disuruh membuat atau menceritakan ulang picture ini berdasarkan urutan gambarnya. Ya, yes, and then kalian juga bisa suruh mereka untuk membacakan berita atau reporting, bisa suruh picture describing, ini yang biasa kita lakukan. Ya, so apa suggestion untuk teacher dalam mengajarkan speaking di sini? Karena yang kita tahu metode-metode speaking itu sebenarnya terbatas ya, tapi dengan adanya penjelasan-penjelasan yang tadi kalian bisa mengdevelop nanti materinya. Jadi kalau misalkan yang ada di buku itu hanya role play saja, nanti kalian bisa mengdevelop atau mengkreasikan materi-materi itu menggunakan metode-metode ini. Bisa picture narrating ya, bisa describing, bisa reporting, bisa role play ya. Ini suggestion untuk teachersnya ya. Jadi kalau kalian mau mengajarkan speaking itu ya, you need to provide maximum opportunity to students to speak by the target language. Jadi jangan, biasanya kalau kita mengajar itu kita batasi waktunya ya, waktunya untuk siswa dalam mengekspresikan atau dalam speaking ya. Hanya kita yang kebanyakan bicara tapi siswanya yang tidak banyak bicara ya. Kalian harus memprovide maximum opportunity to the students supaya mereka bisa bicara dan memfasilitasi mereka baik dalam bentuk task atau menggunakan authentic material atau sharing knowledge ya. And then try to involve as many students as possible in every speaking activity. Jadi variasikan jenis-jenis kegiatannya. Misalkan kegiatan yang pertama dia pair, kemudian kegiatan yang kedua dia kelompok, kemudian kegiatan yang ketiga kalian bagi dua dalam grup yang besar, kemudian kegiatan yang selanjutnya mungkin lagi bertiga atau berempat. Jadi kalian harus try to involve a student as much as possible. Jadi mereka aktif di dalam kelas. And then for this aim, so you need to practice different ways of the students participation. Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah dalam bentuk partner, kalian bisa dalam bentuk group, kemudian small group or big group or whole classroom. Yeah. And when you teach speaking, you need to reduce teacher speaking time in class. Ya, betul. Jadi pada saat kalian mengajarkan speaking itu jangan terlalu banyak bicara di dalam kelas, biarkan siswanya yang berbicara. Yang tugasnya gurunya hanya step back and observe the student, hanya mengobservasi dan mengkoreksi kalau misalkan ada yang salah. So this is some example ya. Ini beberapa example dari metode-metode mengajar speaking. Yang pertama ini kita menggunakan teknik suitcase. So ini salah satu contohnya. You may ask them to share what they want to take home from this course. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian would you rather ya. So kalian juga bisa memprovide picture seperti ini, kemudian langsung bertanya, would you rather to go to the beach or go to the mountain? Jadi bisa ditanya satu persatu. Jadi semuanya bisa aktif di dalam kelas speaking itu. Alright, I think that's all guys. Thank you very much for your listening and for your attention. So I guess that's the thing.